Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini kita semuanya masih diberikan hidayah iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa kita, dengan ikhtiar kita tetap selalu dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan beberapa ayat Al-Qur'an dalam surat As-Saff, dimulai ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Pada ayat yang ke-10 ini Allah menyampaikan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah katakan kepada orang-orang yang beriman itu, maukah aku tunjukkan kepadamu suatu perniagaan, suatu perdagangan yang bisa menyelamatkan kamu dari siksanya api neraka. Sungguh kalimat ini kalimat yang baik apabila kita perhatikan. Allah katakan di situ suatu perniagaan yang bisa menyelamatkan kita di yaumil akhirat. Kalau kita di dunia ini kadang-kadang kita melihat perniagaan itu banyak yang menimbulkan maksiat. Misalnya di pasar-pasar banyak orang yang menipu, di pasar banyak orang yang mengurangi timbangan. Maka Rasulullah katakan tempat yang paling dibenci adalah di pasar, karena di situ banyak syaitan-syaitan yang menggodanya. Maka Allah katakan di situ ada suatu perniagaan yang bisa menyelamatkan kita di yaumil kiamah. Apa itu? Allah katakan tu'minuna billahi wa rasulihi. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Konsekuensi kita
Ketika kita mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kita mengimani adanya Allah dan mengimani adanya Rasulullah. Mengimani adanya Allah berarti kita yakin bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengatur kita. Allah lah yang memberi rezeki kepada kita semuanya. Maka seseorang tidak boleh berharap kecuali harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang tidak boleh berdoa kecuali doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang tidak boleh beribadah kecuali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya adalah tu'minuna billah wa rasulihi, dan kepada rasul-rasulnya. Maka ketika orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang kedua konsekuensinya adalah dengan ittabi, mengikuti Rasulullah SAW di setiap amalan ibadah kita, di dalam setiap akhlak kita. Akhlak kita juga mengikuti Rasulullah, ibadah kita juga mengikuti Rasulullah. Itu adalah jaminan yang menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Suatu perniagaan yang bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah. Tu'minuna billahi wa rasuli. Kemudian yang selanjutnya, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihad di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta-harta bendamu. Wa anfusikum, dan dengan diri kamu. Jadi berjihad di jalan Allah dengan amwal, dengan anfus ini ketika zaman perang adalah kita dengan menyumbangkan harta kita, dan kita sendiri juga melawan orang-orang kafir yang memusuhi kita. Kalau tidak ada peperangan, berarti jihad kita adalah menegakkan agama Islam, menegakkan agama Allah, agar agama Allah itu tegak di bumi ini. Jihadin fisabilillah, sungguh-sungguh menjalankan agama Allah. Ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu termasuk jihadin fisabilillah. Dengan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Sholatnya dengan sungguh-sungguh, puasa juga dengan sungguh-sungguh. Amwal, harta kita, kalau sudah sampai nisabnya kita zakat dengan sedekah. Untuk apa? Fisabilillah, di jalan Allah. Yang kedua. Allah katakan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Allah katakan dalam ayat ini bahwa orang yang tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, maka Allah akan yaghfir lakum dunubakum. Jadi rentetannya, ketika orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasulullah dengan mengikuti Rasulullah dalam setiap amalan ibadah kita, dalam setiap akhlak kita, perbuatan kita. Kemudian jihadin fisabilillah, dengan sungguh-sungguh menjalankan agama Allah ini, Allah katakan ayat selanjutnya, yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni bukan hanya satu dosa. Dzunubun adalah dosa-dosa kita, dosa-dosa yang telah lalu. Jamak, kalau dzanbun hanya satu dosa, tapi dzunuban, dosa-dosa yang lalu kita diampuni oleh Allah SWT. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah akan memasukkan kita, yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, ke dalam surga
yang di surga itu ada air sungai yang mengalir. Wa masakina thayyibatan fi jannatin adn. Dan sebagai suatu tempat masakina thayyibah, tempat yang baik fi jannatin adn, di dalam surga adn. Allah katakan yaghfir lakum, berarti dosanya diampuni. Kemudian ketika seseorang sudah diampuni dosa kita, maka akan dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bukan hanya itu, Allah katakan lagi, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib. Dan ada lagi karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan jihad fisabilillah. Karunia yang lain adalah nasrum minallah, pertolongan dari Allah atas apa yang kita temui di dunia ini. Allah akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Wafat kun qarib, dan akan memberikan kemenangan yang sangat dekat. Kemenangan untuk menjalankan apa saja, misalnya untuk menangan untuk menaklukkan hawa nafsu kita, menaklukkan untuk mencegah atau menaklukkan rasa malas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Subhanallah. Ayat 10 sampai 13 surat As-Saff memberikan motivasi kepada kita semuanya. Allah akan memberikan ampunan kepada orang-orang yang beriman. Allah akan memberikan jannah kepada orang-orang yang beriman. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Allah akan memberikan kemenangan yang begitu dekat kepada orang-orang yang beriman. Yang beriman dan beramal soleh, wa jihadin fisabilillah, sungguh-sungguh menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikalahkan dengan hawa nafsu kita. Itulah janji Allah dalam Al-Quran. Dan janji Allah pasti benar. Dan pasti Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran ini, sehingga menggugah hati kita untuk selalu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quranul Karim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allahu wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa adkhilna